Saudara, 6 hari jelang Lebaran lalu lintas di ruas tol Cipali mulai meningkat. Meski demikian, arus kendaraan masih terpantau lancar. Hingga pukul 9 pagi ini terdata jumlah kendaraan yang melintas adalah 23.800 kendaraan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan hari kemarin. Sebagian besar pengendara menuju berbagai daerah di Jawa Tengah. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan, saudara, namun polisi dan operator tol telah menjadwalkan skema one way atau satu arah secara situasional yang akan diberlakukan pada 27 hingga 29 Maret 2025. Informasi terkini kita akan segera menuju ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra di sana. Selamat siang Jihan, sekitar 6 hari jelang Lebaran, apakah sudah terlihat kendaraan dan kepadatan di ruas tol Cipali hari ini? Ya, selamat pagi Bella dan juga saudara. Sesuai dengan pantauan kami di sini, memang kami melihat adanya peningkatan bahwa memang sudah ada lumayan banyak kendaraan yang melintasi ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 166 pada siang hari ini. Lalu tadi juga kami sempat berbincang dengan corporate communication dari Astra Tol Cipali, yakni dari Ardam Rafif ini menyatakan ada sekitar 23.000 kendaraan yang melintas dan ini naiknya sekitar lebih dari 90% dibandingkan dengan jam yang sama di hari yang kemarin. Lalu tadi juga ada Dirgakum dari tepatnya Korlantas Polri tadi mengunjungi kilometer 166 Cipali ini di rest area. Dirinya ini juga menghimbau bahwa untuk berkendara secara berhati-hati dan juga sempat memantau sepanjang ruas tol Cipali ini juga bersama dengan Korlantas untuk survei sepanjang tol Cipali ini. Lalu untuk lebih lengkapnya mari kita langsung dengarkan pernyataan dari Dirgakum Korlantas Polri yakni Brigjen Pol Raden Slamet. Jalur dari mulai Cipularang itu terkait dengan jalur penyelamat yang ada di Cipularang di kilometer 91, 92, 100 itu cukup bagus. Kemudian lanjut tadi pagi dari hasil monitoring kami di Comment Center 29 itu peningkatan arus itu sudah mencapai hampir 5.000-an yang keluar dari jam 6 sampai jam 7 sehingga tentunya mungkin sudah mulai terjadi peningkatan arus mudik ya pada hari ini. Ini kita akan monitor terus sampai dengan nanti sore atau nanti malam. Karena kebiasaannya kan orang mudik itu setelah subuh atau setelah zuhur atau mungkin setelah buka puasa itu akan mudiknya. Saudara, itu dia tadi pernyataan dari Dirgakum. Memang sudah ada peningkatan arus mudik tepatnya di ruas tol Cipali ini dikarenakan memang untuk puncaknya nanti akan jatuh diprediksi mulai dari tanggal 27 esok hari hingga tanggal 30 mendatang. Maka dari itu jika Anda merasa butuh untuk beristirahat ini bisa langsung melipir ke rest area terdekat. Salah satunya untuk beristirahat, mungkin tidur dan bersantai-santai sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Seperti saat ini saya sudah berada di kilometer 166 Cipali, ini Anda bisa beristirahat sejenak di penginapan yang ada di kilometer 166 Cipali. Selain itu ada juga di kilometer 260B. Begitu, Bella. Baik, sudah disiapkan juga dan himbauan dari polisi untuk tetap berhati-hati. Sudah ada peningkatan arus kendaraan di tol Cipali. Untuk para pemudik yang memang membutuhkan waktu untuk istirahat, bisa beristirahat di tempat-tempat yang sudah disediakan dan juga di penginapan-penginapan yang tersedia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra langsung dari Cipali. Selamat bertugas kembali.
Saudara, Rabu siang pemudik yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera mulai terlihat memadati Pelabuhan Merak, Banten. Namun tidak ada antrean panjang yang terlihat sampai di pintu masuk pelabuhan. Penerapan satu jenis tiket yaitu tiket reguler membuat kendaraan dapat masuk melalui semua dermaga. Dalam waktu 1 jam dari 7 dermaga yang disiagakan terdapat 1.000 kendaraan yang tertampung di dalam kapal, saudara. Petugas akan mengarahkan kendaraan untuk memasuki dermaga yang belum ramai antrian. Sementara itu pemudik yang mengantri dapat memanfaatkan fasilitas gratis untuk beristirahat sambil menunggu antrian kendaraan. Pantauan terkini dari Pelabuhan Merak akan disampaikan jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juru kamera Febri James dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang Suara, ada semakin banyak pemudik yang tiba di Pelabuhan Merak untuk menyeberang. Kapan prediksi puncak arus mudik di sana? Ya, betul sekali di Rabu siang ini memang sudah ada peningkatan arus mudik. Maksudnya di sini adalah penumpang dari kendaraan maupun pejalan kaki ini sudah mulai mendatangi Pelabuhan Merak, begitu ya. Dan ini memang sejak Rabu dini hari ini sudah terpantau ramai begitu. Kendaraan, kemudian pejalan kaki yang ingin melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, khususnya itu di Pulau Sumatera, ini sudah mulai padat, tetapi memang dari pantauan kami belum terlihat adanya antrian yang panjang sampai di pintu masuk Pelabuhan Merak. Dan di sini memang diantisipasi beberapa hal oleh ASDP untuk menghindari apakah nantinya ada antrian panjang begitu. Ini adanya penambahan kapal sebanyak 10 kapal, nantinya total 36 kapal yang akan dioperasikan untuk mengurangi adanya kepadatan dan kemudian adanya kelancaran begitu ya untuk arus mudik dan para penumpang yang akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Bella. Kalau kita lihat, kalau misalnya pemudik sampai di dermaga, tentu pemudik harus mengantri dulu sebelum bisa masuk ke kapal. Lalu apakah ada fasilitas di sana untuk pemudik beristirahat dulu sambil menunggu antrian dan bisa masuk ke kapal, Suara? Betul, memang tidak lengkap jika kita melakukan perjalanan mudik, tetapi belum ada camilan gitu ya untuk menemani penyeberangan yang cukup panjang, apalagi perjalanannya itu di malam hari yang mungkin merasa lapar, tetapi kalau makan makanan berat terlalu berat gitu ya. Jadi ini memang kita butuh mencari adanya camilan. Sebenarnya apa sih camilan yang cocok untuk menemani perjalanan kita? Oke, jadi kita sudah bertemu langsung bersama dengan Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Kita bertemu lagi Mas Irfan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya Mas. Ini dilihat-lihat ternyata Hongguan ini udah siap sekali ya untuk menemani perjalanan pemudik begitu ya. Pastinya dong, Iya. pastinya dong. Oke Mas, apakah di waktu-waktu ini sudah terlihat adanya peningkatan pemudik di Pelabuhan Merak dan di posko mudik ini Mas? Ini sih kalau kita lihat ya, di saat ini kita ada di Pelabuhan Merak ya. Kalau kita lihat ini dibandingkan dengan hari-hari biasanya sudah ada peningkatan sih. Cuman ya memang belum sampai di puncak arus mudiknya yang nanti akan diperkirakan di tanggal 26 sampai 28 April. Nah karena memang itu bertepatan sama liburnya para pelajar, pegawai swasta dan pegawai negeri. Kayak gitu. Kemudian ada di titik mana aja nih Mas Hongguan tersedia untuk para pemudik yang butuh peneman untuk dalam perjalanannya? Oke, Booth Kongguan ini kita ada di 3 titik posko arus mudik ya. Itu ada di Pelabuhan Merak yang saat ini kita berada, lalu ada di rest area kilometer 72 di Tol Cipularang, dan ada di rest area Tol Cipali kilometer 166. Nah jadi buat para pemudik nih yang pengen bawa hampers gitu ya, bingkisan ke kampung halaman, bisa mampir dulu ke Booth Kongguan gitu. Jadi bawa biskuit pulang kampung, pasti kan seneng tuh teman keluarga di kampung. Oke. Ternyata camilan-camilan ini bisa menemani dan ternyata ada di beberapa titik ya. Ada nggak sih tips dan pesan untuk para pemudik yang mungkin butuh peneman cemilan atau untuk tips-tips lain yang mungkin ada nggak nih Mas Irfan?
Pastinya sih, pasti persiapan. Persiapan itu sangat penting, baik fisik si para pemudik maupun kendaraan yang dipakai gitu. Jadi pastikan itu untuk para pemudik, kesehatan prima itu sangat penting gitu ya. Jadi istirahat yang cukup, terus bawa obat-obatan jika diperlukan gitu. Lalu untuk kendaraan yang dipakai, pastikan mesinnya sehat. Dan kalau perlu sebelum berangkat itu diservis dulu. Jadi pas berangkat tuh nyaman gitu di perjalanan. Oke, memang perlu persiapan gitu ya Mas. Kalau dari posko mudik ini yang dipersiapkan Mas Irfan juga, ada nggak sih perayaan khusus dalam gelaran posko mudik tahun ini? Pastinya tahun ini adalah tahun spesial buat Kongguan gitu ya, karena tahun ini adalah tepat 55 tahunnya Kongguan. Jadi Kongguan tahun ini berkolaborasi dengan Kompas TV, memberikan info arus mudik bagi para pemudik melalui programnya yang bernama Mudik Gesit 2025 gitu. Jadi kami harapkan gitu ya Kongguan menjadi bagian kebahagiaan masyarakat Indonesia dalam merayakan Hari Raya Lebaran dan selalu menjadi biskuit pilihan Lebaran. Oke, luar biasa sekali Mas Irfan. Terima kasih banyak. Semoga tetap bisa menjadi peneman pemudik begitu ya untuk menyeberangi Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Wah, oh ini buat saya ternyata saudara. Oke, ini buat teman liputan dan teman untuk saya menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Terima kasih ya Mas. Saudara ya. Itulah dari fasilitas yang diberikan di Pelabuhan Merak, khususnya ini adalah posko mudik Gesit, posko mudik Kompas TV, dan salah satunya memang ada cemilan untuk menemani perjalanan mudik Anda. Kembali ke studio. Nah, saudara, untuk yang para pemudik jangan mau kalah nih sama Suara dan teman-teman Kompas TV. Apalagi kalau mau mampir nyebrang ke Merak, mampir dulu ke booth-nya, beli dulu untuk sebagai oleh-oleh bagi keluarga atau juga hampers. Jadi lebarannya semakin semarak dan semakin bahagia dengan Kongguan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Suara Azali dan juga juru kamera Febri James langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali. Saudara, 5.000 pemudik diberangkatkan PT Pertamina Persero ke kampung halamannya pada Selasa pagi dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Menggunakan 121 bus, para pemudik ini diantar ke 23 kota tujuan kampung halaman mereka. Bertajuk Harmoni Merangkai Energi, PT Pertamina Persero menggelar mudik gratis 2025 dengan 23 kota tujuan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. 5.000 peserta mudik gratis bareng Pertamina diberangkatkan dari pelataran Teater IMAX, Keongmas Taman Mini Indonesia Indah dengan 121 armada bus yang dilepas Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dan Komisaris Independen PT Pertamina, Condro Kirono. Tadi sudah disampaikan MC bahwa pada kesempatan ini kita memberangkatkan kurang lebih 121 kendaraan dengan destinasi ke 23 kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Peserta mudik gratis bareng Pertamina tahun ini meningkat 25% dari tahun sebelumnya. Selama perjalanan ke kampung halaman, peserta mudik gratis dilindungi asuransi jiwa dari Pertalite dan asuransi mudik dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang merupakan anak usaha Pertamina. Nah, jadi hari ini merupakan event tahunan yang sudah rutin dilakukan dan merupakan kerjasama antara Kementerian BUMN dengan seluruh BUMN, salah satunya adalah Pertamina. Jadi latar belakangnya adalah bagaimana BUMN juga turut berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan program mudik tahun 2025 ini. Dengan adanya berbagai macam mudik gratis ini diharapkan beban ekonomi masyarakat bisa terbantu ya, karena acara ini diselenggarakan secara gratis, kemudian membantu pemerintah juga dalam hal pengaturan lalu lintas, karena jika semua moda transportasi massal dikerahkan begitu ya, otomatis akan mengurangi lalu lintas yang di jalur mudik yang akan dilalui oleh jalur pemudik. Pertamina berharap para pemudik dapat menikmati perjalanan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan, serta bisa sampai di kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga.